saja, perkenalkan nama saya Samuel Giovanni Lintong. Di video kali ini saya akan membagikan materi spiritualitas dengan judul materi ketundukan. Pengajaran firman dari Kejadian sampai Wahyu memberikan pemahaman bahwa ketundukan seharusnya menjadi warna yang dominan dari kehidupan Kristen, bahkan kehidupan pelayanan kita. Kita harus belajar tunduk. Tunduk itu substansi adalah tunduk itu adalah sikap mental. Sikap mental itu adalah nyata melalui tindakan, karena sikap itu tidak bisa dilihat. Perumpamaan gunung es. Pertama perilaku, kedua karakter, yang ketiga spiritualitas. Karakter adalah kebiasaan yang menetap dalam diri. Ketundukan berada di karakter. Orang yang spiritnya rohani memiliki ketundukan. Jika kalau seorang punya masalah, ketundukan berarti ada masalah dengan spiritualitasnya. Ketundukan berada di karakter. Orang yang tunduk pasti kehidupan rohaninya dan perilaku yang ditunjukkan pasti ketaatan. Ada dua jenis ketundukan. Yang pertama, loyalty, taat kepada pimpinan atau kepada otoritas. Yang kedua, obedience, taat kepada aturan dan taat kepada aturan yang benar. Dua hal ini harus berjalan bersama. Ketika dua hal ini digabung akan menghasilkan hal yang komprehensif. Tentang otoritas, siapakah itu? Tuhan. Sekarang kita mau loyal pada Tuhan, namun Tuhan memberikan otoritas manusia. Contoh dalam sebuah keluarga, orang tua diberikan otoritas oleh Tuhan dalam Efesus 6 ayat 1-3. Kalau di lingkungan masyarakat, Tuhan memberikan otoritas kepada pemerintah. Kalau di lingkungan gereja, Tuhan memberikan otoritas kepada gembala. Mengenai aturan, firman Tuhan adalah yang tertinggi. Firman Allah akan nyata melalui dalam lingkungan keluarga, itu nyata dalam bentuk nasihat dan aturan. Disampaikan dalam bentuk nasihat, dalam bentuk lingkungan pemerintah, nyata dalam bentuk undang-undang. Di lingkungan gereja, nyata dalam bentuk ADART dan standar operating procedure. Lalu bagaimana jika mereka ini menyalahgunakan otoritas? Bagaimana jika orang tua kita memerintahkan kita mencuri? Bagaimana jika pemerintah melarang kita beribadah? Dan juga bagaimana jika gembala mengajar hal yang sesat? Hal yang harus dilakukan sabar dan tenang saja. Kita taat pada mereka karena Tuhan. Kalau kita bertemu dengan pemimpin, kita yang tidak benar, jangan gara-gara mereka punya kesalahan maka kita jadi tidak menghormati otoritas yang mereka punya. Kita tetap harus tunduk, tapi tidak diwajibkan melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan. Dalam Matius 23 ayat 23, Matius 23 ayat 2-3. Contohnya Samuel dididik oleh imam yang gagal, namun dia tetap tunduk. Namun ia tetap mengikuti perbuatan buruk Imam Eli. Setiap pemimpin pasti ada kekurangannya, ada yang kurang manusiawi. Hanya saat sedang berdoa bersama ada yang tertidur, ada juga yang kurang prinsip, bisa jadi beban dan bisa menjadi dosa. Ada dua macam dosa, dosa aktif, Tuhan larang kita melakukannya, dan dosa pasif, Tuhan perintah kita tidak lakukan. Dosa bukan hanya tentang perbuatan, bisa juga tentang posisi.
Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kiranya materi ketundukan ini bisa memberkati kita semua dan bisa menjadikan kita semakin hari semakin taat dan tunduk kepada aturan pemerintah, keluarga, lingkungan gereja, dan terlebih khusus kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.